Udah ada lagi kawan nih datang. Halo, Hendro. Yes, buat ya. Thank you, terima kasih. Jadi kita sebagai seorang snooker harus masih perlu untuk bersosialisasi bareng teman-teman yang apa namanya, yang masih normal, yang sehat. Iya. Semuanya dilayani sini. Terima kasih. Waduh, harus ada yang dikurangi. Iya. Ya udah, kali ini makannya harus agak dipinggirin nih. Ada lemak. Apa lemak sih namanya? Santan. Terima kasih. Kita doa dulu, yo. Rasa Jogja ya? Benar-benar rasanya asli Jogja ya? Asli ya? Asli. Mantap tuh. Ini yang orang Horas gimana? Cocok nggak? Cocok? Mantap. Waduh. Ada makanan sehat. Saya disiapkan makanan sehat. Saya sehat. Nah, ini orang Ambon gimana? Cocok? Cocok. Cocok juga. Nah, ini orang Betawi gimana? Mantap. Oh, ternyata cocok nih makanan Jogja. Hai, sopir harus bahagia. Siang hari ini saya ada di Petukangan. Ini saya ada di Gudeg Jogja. Nyonya Suwarti punya rekan saya. Ya, silakan. Siapa dengan Mas siapa? Hai, nama saya Agung. Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung itu. Mas Agung, saya mau denger cerita. Mas Agung kok bisa kepikiran bikin gudeg, atau memang dulu suka gudeg, atau memang gimana, Pak? Dulunya tempat ini itu saudara saya juga jualan gudeg. Oh, ini dulu Sudah lama sekali. Sejak saya masih tinggal di Tanjung Priuk. Ini tanah ibu. Nah, beliau tinggal di sini, usahanya gudeg. Gudeg. Oh, jadi ini adalah ya semacam warisan ya, atau gimana nih? Ya. Menurun nih. Istilahnya meneruskan. Oh, meneruskan. Ya, meneruskan. Oh, untuk resep-resepnya gimana? Resepnya dari kita sendiri. Ini Suwarti ini nama ibu atau? Ibu itu memang dari dulu suka bikin gudeg. Bikin gudeg. Jadi kita sudah punya dasar-dasar lah, dimodifikasi aja nanti sedikit. Oh, gitu ya. Tapi rasanya oke loh. Kayak apa? Selasa kita makan di Jogja, Mas Agung. Ya, ini juga udah disesuaikan dengan rasanya, nggak terlalu manis. Ya, memang tadi nggak terlalu manis. Rasanya pas lah buat orang di Jakarta. Dari teman-teman kita orang Ambon, teman kita orang Batak, orang Jakarta, mereka pasti untuk merasakan makanannya. Kalau Jogja terkenal memang sangat manis, jadi kita mengurangi sedikit manisnya supaya bisa diterima di kalangan di sini. Oh, jadi kalau buat orang stroker kayaknya aman nih. Tadi saya lihatnya juga untuk apa namanya, apa sih Bang, kalau yang dari kelapa tuh apa, santan-santannya juga agak sedikit ya, agak berkurang. Oke lah, sehat lah. Nah, Mas Agung, tadi kan Mas Agung juga cerita nih punya kendala sakit. Apa, kenapa Bang? Saya kendala sakit diabetes. Oh, diabetes. Ya, dulu itu sejak umur 30 tahun sebenarnya, umur 30 saya sudah kena. Dari 30 ya, tahun. cuman belum minum obat. Karena orang tua saya, ibu sama bapak penderita diabetes. Jadi saya termasuk keturunannya. Jadi keturunan sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, dulu masih pakai obat. Nah, sudah sejak sekitar 5 bulan yang lalu saya ganti dengan insulin. Jadi harus disuntik. Suntik itu setiap minggu atau? Suntiknya setiap mau makan, jadi 3 kali. Berarti
berarti tiap hari ya? Ya, 3 kali suntik. Jadi karena keturunan. Iya. Oke. Untuk menjaga suntik itu untuk menjaga supaya gula darahnya stabil. Oh, gitu baik. Ya, Jadi, supaya pankreasnya itu istilahnya distimulasi supaya bisa menghasilkan lagi. oh, gitu. Iya, Pak. Ini kan kita di channelnya Stroker Harus Bahagia. Memang teman-teman banyak teman-teman stroke. Mereka ada juga yang stroke karena gula darah, Bang. Oh iya. Nah, sekarang kiatnya dari Mas Agung untuk menjaga agar gula darah ini masih aman buat si seseorang tuh. Apa itu? Ada satu, memang harus jaga pola makan. Pola makan. Ya, terus olahraga. Olahraga. Itu dua hal itu yang paling penting. Ya, kalau bisa, kalau udah kayak seperti saya umur 50 tahun sudah harus menghindarkan gula sama sekali. Oke. Ya, jadi kalau bisa seperti roti yang manis, terus tepung-tepungan berarti ya tepung-tepungan itu, terus kalau sekarang tuh zamannya apa? Yang minuman manis, iya, minuman pabrikan sudah tidak boleh. Ya, termasuk gula putih. Ya, Sudah. soft drink tidak boleh, gula putih tidak boleh. Soft drink, Iya. gula putih. Ya, itu tidak boleh. Kalau kita mau minum manis, gula apa sih namanya? Mas Agung, ada nggak? Sebenarnya orang bilang pakai gula gula jagung ya. Oh, gula jagung. Iya, tapi saya sih lebih baik kalau bisa dihindarkan. Kalau gitu benar-benar air putih ya, Pak. Iya, Atau kalau air putih itu paling bagus. atau minum teh Ya, tanpa gula. pokoknya tanpa gula. Sekali-sekali udah nggak boleh gula. Oke. Tapi kalau masih pengen ya boleh mencicipi sedikit, tapi jangan. Tapi jangan. Ya, udah nggak boleh lah. Makanya itu saya Tapi yang penting adalah hatinya harus senang. hati harus senang, Iya, harus gembira, harus bahagia. menerima dan bisa menerima. Harus menerima. Ya, itu pada dasarnya sesuatu. Oh, saya sakit diabetes, saya harus menerima itu sebagai apa ya? Ya, harus menerima itu. Oh, Jangan menjadi stres dengan stres. ya. Waduh, Itu malah bisa tidak baik di dalam tuh metabolisme kita. jadi memang untuk pikiran juga Ya, harus tenang, iya. bahagia ya, karena sakit. Iya. Karena saya dengar tadi udah tiap hari Iya. diusulin. Jangan seperti dunia runtuh kalau udah suntik, enggak. Jadi semuanya itu diterima. Memang kalau suntik ya suntik. Saya juga suntik dan makannya ya tinggal pola makannya kalau bisa nasinya sedikit dikurangin. Sedikit, Ya, kurangin banyaknya sayur. banyak makan Ya, sayur. itu aja sih. Hidup seperti biasa. Betul. Tenangkan pikiran, lalu tidur yang cukup. Oh, Ya, itu yang istirahat paling penting cukup. ya. Baik. Istilahnya 8 jam tidur. 8 jam ya minimal. Iya, ya? minimal 8 jam. Nah, ini Istirahat. sahabat, jadi kita mendapatkan pelajaran dari Mas Agung ya. Iya. Beliau memang dari usia 30 itu sudah ada gula ya. Iya. Tapi beliau masih sehat segar, sekalipun setiap hari mau makan itu harus Suntik. suntik. Wah. Karena menjaga gula darah itu lebih baik ya daripada kita minum herbal ya. Maaf ya, herbal boleh, tapi obat itu sudah istilahnya kalau orang bilang itu sudah ada jurnalnya, sudah diuji. Oke. Oh, maksudnya makanan obat dokter itu sudah teruji. Iya, jangan ditinggalkan langsung lepas terus minum herbal. Kalau bisa ya tetap obat itu obating. Dokter. Nah, Ya. itu bagi para stroker ingat, obat dokter itu sudah teruji secara klinis ya, Ya. laboratorium. Nah, itu Ya. yang penting ya. Artinya kadang-kadang kita menganggap karena minum obat takut ginjalnya rusak. Ini Iya penting kan? nih. Ini sayang banget nih kena dia. Ginjal rusak. Sebenarnya kalau kita minum obat memang ada pengaruh ginjal pasti, tapi 3% paling. Itu jangka waktunya lebih panjang. Dibandingkan dengan tidak minum obat sama sekali, itu ginjalnya itu bekerja lebih keras. Sehingga mengakibatkan kalau misalnya tidak minum obat seperti orang darah tinggi, itu ya, kalau tekanan darah tinggi terus
terus itu ginjalnya bekerja keras, itu yang akan menyebabkan ginjal itu rusak. Oke. Iya. Jadi harus minum juga. Iya. Minum air banyak. Iya, jadi supaya diusahakan tekanan darah tinggi itu, kalau kita sudah minum tekanan darah tinggi, kita harus minum obat. Seumur-umur kita harus minum obat. Itu dia kelemahan saya. Ya. Saya tadi cerita Mas Agung cerita saya waktu sebelum kena stroke, beliau mau mengingatkan, coba Bang, biar ini juga cerita buat teman-teman yang masih Ya. sehat, viewer yang masih sehat. Apa Bang? Dulu saya ngelihat di Ya, statusnya Mas Andreas. Mas Andreas itu ada, dia sering olahraga, Iya, olahraga. naik sepeda, Sepeda ya, jalan jauh. jauh, angkat beban, Iya, ya kan? fitness, oke. Kalau menurut saya karena umur saya itu 50, Oke. itu seperti kalau selang itu kalau sudah lama itu seperti ada kotoran di. Kertas dan ada kotoran. Iya. Oh, ada. Iya, betul, 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 betul. Kalau kita olahraga yang terlalu keras itu dipompanya kan kencang. Oke. Ya, jantung itu memompa darah kencang. Nah, itu ditakutkan nanti ada serpian-serpian itu lepas dari Tadi ya. pembuluh darahnya itu. Nadi ya, Ya, darah. nadi itu yang plak-plaknya Nadi, itu. oke. Nah, itu bisa menyumbat ke otak. Otak, aduh. Yang menyebabkan kita kadang-kadang jadi Mas Agung nggak sempat mengingatkan ya, saya Jarang belum sempat mengingatkan Belum sempat bahwa ketemu. kalau seumur kita ya jalan kaki. Nah, aja, ini ya, ada pesan baru bahwa seusia kita yang 50-an, kita harus juga jangan memaksakan olahraga terlalu berat. olahraga jangan Ya. terlalu berat. Iya, jalan kaki cukup seumur kita itu, yang penting continue 1 jam atau 30 menit tanpa berhenti, itu sudah cukup untuk Wah, itu sudah kita. cukup ya, Iya. Mas Agung. Mas Agung, sekali lagi, selain tadi udah makanan, saya mau kembali lagi ke Jogja. Mas Agung, ini bisa pesan nggak, Mas? Bisa juga Pesan. menerima pesanan. Ada nomor WA tadi ya? Ada nomornya nanti di WA. Di WA ini ya. Ini di Petukangan ya, Mas Ya, ada GoFood sama Gojek gitu. Ada tuh. Ya, Kalau hari apa aja yang libur mungkin ada hari karena libur. kita mengerjakan cuma berdua. Nah, ini kerennya nih. Mengerjakan hanya Iya. suami istri Ya, berdua tanpa saja yang tanpa membantu. membantu. Wah, keren banget. Jadi kalau misalnya ada pelayanan kita akhirnya Ada tutup. pelayanan gereja tutup. Otomatis tutup. Waduh. Atau kita udah pasti kalau saya kontrol juga setiap bulan Kontrol ke rumah sakit. waduh. Ya kan, itu. setiap di rumah sakit istri sehari, saya sehari. Jadi minimal sebulan 2 kali udah pasti tutup. Masih tutup. Wah, tapi ya terima kasih biar tempat ini semakin ramai nih. Mas Agung. Ya, amin. Saya Terima ingat, kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, subscriber yang ada di kota Jakarta atau yang main ke kota Jakarta yang pengen gudeg, ya yang pas enak itu, coba datang ke Jalan Petukangan. Jalan Ciledug Raya. Jalan Ciledug Raya Raya. nomor 3 Petukangan Selatan. Nomor 3 Petukangan Selatan, namanya Gudeg Jogja Nyonya Suwarti. Iya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama. Kita Ya. Mas Agung hari ini yang pesan buat teman-teman soccer juga. Terima kasih. Iya, Biar sama-sama. kita semuanya bermanfaat ya buat kesehatan juga, berkati juga. Terima kasih. Tuhan Terima kasih berkati. Mas Ya. Agung, berkati. Oke, salam soccer harus bahagia.